Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat sholawat dimudahkan. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza samaa'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga jannatul firdaus, aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya kenapa maulid, majelis maulid itu sesungguhnya adalah majelis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh, tapi utamanya adalah majelis solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Diiringi oleh anak-anak muda hadrah. Saya berapa kali nggak datang acara walimah. Ustadz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Seringkali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Ustadz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustadz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustadz nggak datang? Aku datang. Kok nggak ketemu kemarin? Aku nggak masuk ke dalam. Kenapa nggak masuk? Waktu aku mau masuk kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu selimut tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Nauzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah. Di lagu perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus solawatan. Tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang, banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang, di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot. Loh, hafal semua nih Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, majelis salawat kita insya Allah diridhai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Tuh kok ada perempuan, mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah. Apa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Enggak ada. Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke kiai, kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat.
Mereka katakan, ya Ustadz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati, ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas, mereka ambil pacul, cangkol dan skop, mereka katakan mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan, setelah itu mereka pun berdoa, setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Kiki. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud berzikir berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku, la ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline.